Untung nggak ketemu kalian. Yang mana 16 jutanya yang mana tadi? Tabel gitu. Tabel. Iya, di yang tabel kolom A itu kan pembayaran bunga. Kita setiap 6 bulan sekali bayar 16 juta. Terus ada beban bunganya kan 10%. Ya kan karena tadi 20% Nah, itu ketemu dari mana tahu Pak? 16 juta. 10% dari 16 juta ditambah. Ditambah berapa? Hasil 16% dari 10%-nya dari 16 itu juta. ditambahkan hasil persennya dulu terus ditambahkan pembayaran. Iya. Kalau ditambah 16 kan Pintar ya? Cancel ya? Oke, ayo. Sekarang dilihat dulu yang dari nilai buku. Yang kolom E. Kolom E itu 175 tadi dari mana? Nah, itu masalah Itu tadi yang penjualan kita dikurangi di sini. bukan bunganya, Bu. 24,57 apa ya? Dari mana? 175 juta dikurangi utang 175 dari mana? 2 juta 200 juta dikurangi 54 juta 500. Yo, bukan itu yang tadi penjualan. Tidak tahu. Bisa sih. itu dari sininya loh. Itu yang depan Nilai tunai obligasinya ini loh. ya, nilai 175 aplikasi. dari situ. Dari sini tadi loh. Nilai tunai Nilai kasnya yang kita terima berapa? Jadi 175. Makanya nilai buku itu kan 200 juta itu nilai obligasinya. Tapi karena dia dijual dengan diskonto, makanya kita dapatnya lebih kecil. Makanya di sini cuma 175. Terus kolom D itu diskontonya 24 juta di kolom D. Nah, oke. Nanti kalau P premium, nggak ada kolom P tapi Mas Andi. Oke. Terus berarti yang C ketemu dari mana? 1.500.000. Berarti sekarang tahu yang B ketemu dari mana? Beban bunganya dikurangi pembayaran bunga. Iya, beban bunga ketemu dari mana berarti? Beban bunganya 10% dari 10% dari 100. Iya. 10% dari 200. 10% dari 200 juta. Nah, dari nilai 10%. Jadi beban bunga itu 10%. Biasanya tetangan tuh pinter loh. Enggak, sekarang udah mulai. Oke. Jadi yang B itu 10% dari yang E. 10% dari 175 juta. Nah, terus yang kolom amortisasi itu selisihnya dari A dikurangi B kurangi A. Ketemu amortisasinya berapa? Nah, habis itu 23 juta di kolom D itu ketemu dari mana? 24 dikurangi 20. yang D dikurangi itu 24 juta itu dikurangi 1 juta 500. Iya. amortisasi. Jadi yang kolom D 23 juta. Jadi yang kolom D 23 juta itu ketemunya dari 24 juta dikurangi kolom C 1.500.000. Oke? Oke. Terus habis itu yang 176 juta ketemu dari mana? Dari 175 dikurangi 200 juta dikurangi D-nya. 175 juta dikurangi 1.542 dikurangi Iya, amortisasi dikurangi amortisasi ditambah Bukannya keterangannya dikurangi D loh. Oke. Tambah 500 itu. Itu ada dua caranya. Iya. Kalau yang 2176 itu bisa dari 200 juta Langsung dikurangi D-nya dikurangi itu. 23 bisa, atau gimana? Atau 175 juta ditambah amortisasi. sama. Itu ada dua cara ya. Oke. Paham.
Ditanya Bu yang selanjutnya. Jadi terus kayak gitu sampai bawah. Apa ada yang mau ditanyakan, Mbak? Nggak ada. Belum. Belum ada. Itu Bu apa? Ini apa pembuatan jurnal itu loh. Ini Yang kan satu ini di satu ini Bisa nggak? Bisa nggak juga disatuin gitu? Kebantungannya dari satu. Bisa. Sama aja. Nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting debit sama debit. Yang penting bebas kreditnya. Pokoknya kita sama beban bunganya. Pokoknya ini biar tahu aja. Biar jelas. Itu asalnya dari mana. Sama dia kok. Terima kasih. Kenapa? Dia tanya, kenapa di kolom 10 yang bagian B ini kok ada tanda kurung 1 sama tanda kurung 2? Maksudnya kok ada pembedaan? Enggak, itu cuma buat ini yang kan kadang itu nilai akhirnya itu nggak fix persis 200 juta, kadang disesuaikan jadinya. Tapi nggak terlalu ngaruh sampai segitunya kok. Maksudnya biar bulat 200 juta itu ketemunya. Itu loh keterangannya ada di halaman. Dari tabel aja Itu keterangan satu sama keterangan dua. Paham? Nggak apa-apa nanya juga tahu. Iya. Oke. Jadi cara nyatetnya kayak gini, beban bunga periode pertama 17 juta, terus kasnya berapa sama diskonto utang obligasinya berapa. Jadi nanti akhirnya diskonto utangnya itu akan habis. Nah kan periode ke-10 habis kan diskontonya. ya Utangnya. Makanya itu keluar amortisasi. Paham ya? paham. Oke. Terus sekarang kita masuk yang premium. Nah, oh ya, kalau yang mau tahu yang ininya akhir tahun kalau penyesuaian itu ada beban bunga pada diskonto, jadi diskonto 2 periode tinggal ditambahkan aja. Kan karena 1 tahun kita bayar 2 kali dari bawah. Kalau yang tiap tahunnya itu jurnal yang tahunnya itu langsung dua. Langsung 2. Bukan cuma 2 tahun. 2 periode. Sekarang masuk ke premium. Berarti kalau premium tingkat bunga efektifnya lebih besar atau lebih kecil dari bunga kupon? Besar. Lebih kecil. Premium Yang nggak kecil ya besar. Premium lebih besar. Kecil atau besar? Lebih besar. Orang tadi baru hitung diskon. Iya, betul itu kan besar. Lebih kecil. Oh, oke. Pertanyaan saya bunga efektifnya. Oh, bunga efektif. Bunga efektifnya. Iya, benar. Lebih rendah. Jadi bunga efektifnya lebih kecil dari bunga. Oke, cara ngingetnya salah satu aja. Mau dari sisi Dari bunga kuponnya kuponnya apa mau dari sisi bunga pasarnya, terserah enaknya yang mana. Kalau mau dari bunga kupon, berarti yang bunga kuponnya diskonto lebih itu lebih besar. Oke, kita ingat-ingat dari bunga kuponnya aja ya. Iya. Kalau premium berarti bunga kupon lebih Kecil. Besar. besar. Premium lebih besar. Kalau diskonto bunga kupon lebih kecil. Ya, Diskonto jus dulu. lebih kecil. Orang udah kata pasarnya gitu lagi. Nah, sekarang ini tadi masih sama, obligasi bunganya 16%, terus nominalnya 200 juta dibayar juga setengah tahun. Ini nilai bunga udah tahu kan ketemu dari mana tadi? Ya, udah tahu. Ya. Oke. Nah, sekarang di sini ya. Iya. Ini dia. Nilai tunai obligasi 0,006 dari mana? Dua 0,006 berarti berapa persen? 0,006 sorry banyak. 6% lah, 6%. Iya, 6%, berarti separuhnya dari 12%. Oke, pokoknya kalau cari nilai tunai obligasi itu dari bunga efektif. Kupon. Efektif. Iya, betul. Oke. Nah, itu di situ di buku yang halaman 9.28 itu bukan 11 juta tapi 111 juta kurang 1. 116 juta. 111. Satu. Satunya kurang 1. 111679. Yang tong. Oke, terus cari nilai tunai pembayaran bunganya ya sama kayak tadi. Cuman kan persenannya yang beda.
Yang ketemunya